Mudah-mudahan kita memperoleh ilmu yang bermanfaat yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan dengan pengajian ini pula kita diingatkan oleh Allah. Ini menjadi majelis zikir. Kalau datang ke pengajian ingat Allah, kemudian semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur karena kita semua diparingi, diberi sehat wal afiat. Banyak orang sehat tetapi tidak afiat. Sehatnya tidak digunakan untuk kebaikan. Nah, mudah-mudahan yang hadir di sini sudah sehat dan afiat. Sehatnya digunakan untuk kebaikan sehingga hidup ini menjadi bernilai. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya sudah menyiapkan 2 judul. Yang pertama tentang pandemi COVID, perspektif psikologi dan psikologi agama dan kesehatan. Terus yang kedua ini, setelah saya masuk, karena yang datang ini senior-senior Pak. Senior-senior itu umurnya rata-rata sama dengan saya Pak, 40 tahun ke atas. Coba yang usianya 40 tahun ke bawah angkat tangan. 1. Yang 40 tahun ke bawah angkat tangan. 1 2 3 ya. Mesti 40 tahun. Nah, muda-muda ini Pak. Jadi yang usianya 40 tahun ke bawah hanya 3 orang. Berarti tugas Bapak Ibu semuanya untuk mendidik anak-anak muda yang usianya 40 tahun ke bawah untuk lebih mengenal Islam, mengenal hal-hal penting dalam kehidupan, sehingga akan lahir generasi-generasi yang hebat dan luar biasa. Kalau membahas COVID, semuanya sudah sadar COVID, ngajinya sudah berjarak, protokol sudah diterapkan, hikmahnya sudah dikaji. Nah, saya ingin membicarakan yang ini saja Bapak. Mengapa Pak? Bencana Palu memang besar. Aceh dulu juga tsunami-nya luar biasa. Kemarin di Sulawesi Barat gempanya juga luar biasa. Banjir di Pantura juga luar biasa, termasuk Pekalongan. Teman-teman pemuda yang rencananya tadi malam silaturahmi ngobrol diskusi dengan saya tidak jadi karena capek 1 bulan dapur umum. Leres ya Pak? Saya juga maklum. Itu bencana besar. Tapi ada bencana yang lebih besar dibanding itu, yaitu kehilangan atau hilangnya kepribadian orang Indonesia, hilangnya akhlak mulia orang Indonesia, hilangnya rasa malu orang Indonesia. Nggak malu ngapusi, nggak malu no Pak, suap-suapan, nggak malu banyak sekali yang nggak malu. Sampai dana sosial saja untuk mengatasi COVID di korupsi. Pejabat sudah mengatakan siapa yang korupsi dana sosial COVID hukum mati. Ini bukan saya yang bilang Pak, pejabat negara Pak. Ya kita tunggu nanti hukuman matinya, karena sesuai dengan pernyataan pejabat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ini menjadi penting agar anak-anak kita, generasi muda kita jangan sampai hilang kepribadiannya. Wong Pekalongan wong keri jenenge. Nih Pak, dulu yang namanya orang Melayu itu sama dengan Islam. Kalau nggak Islam bukan Melayu, itu kepribadian orang Melayu. Betawi itu Islam, kalau nggak Betawi tidak Islam. Itu kepribadian orang Betawi. Nah bapak-bapak, ibu yang saya hormati, Muhammadiyah juga punya kepribadian. Maka ada 12 nilai kepribadian Muhammadiyah itu. Kita punya pedoman hidup Islami yang mengacu Quran dan Sunnah, itu kepribadian Muhammadiyah, namanya pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah.
Nah, kita sebagai orang Indonesia juga punya kepribadian Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. 5 itu juga kepribadian, bagian dari kepribadian bangsa. Nilai-nilai akhlak. Kalau yang lebih kecil lagi bapak-bapak, kita dulu punya rasa malu kalau begini, kalau nggak begini. Kalau wong wadon kok mulai nganti di atas jam sekian, malu. Sekarang kalau mulai sore malah malu-maluin toh Pak. Kalau malam nggak apa-apa dan sebagainya. Ini Pak, kepribadian. Banyak orang kehilangan kepribadian. Ngomongnya koyok ngono, kenyataannya sebaliknya. Nah Bapak, kita mulai. Nah, setiap orang mendambakan hidup yang berhasil, sukses dan berprestasi normal. Kalau ada orang ditanya pengen jadi apa, pengen jadi orang sukses, orang normal. Pengen masuk surga normal, masuk neraka tidak normal Pak. Pengen apa? Pengen gagal tidak normal. Fitrahnya manusia pengen hidupnya fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu normal dan itu perintah Allah. Karena sungguh Allah dan Rasulnya tidak ada satupun ayat Quran dan teks hadis Rasulullah yang mengajak orang masuk neraka. Bapak bisa temukan di Al-Quran, di hadis, ada nggak perintah Allah agar masuk neraka? Perintah Rasulullah masuk? Nggak ada. Jadi kalau orang masuk neraka itu maunya sendiri. Lawang Allah lewat Al-Quran, Rasulullah lewat hadisnya, lewat sunnah-sunnahnya pengen majak sukses dunia akhirat, masuk surga, malah ada orang yang pengen masuk neraka. Nggak ada Allah dan Rasulnya ngajak ke neraka, nggak ada Pak. Nah, ini Pak, semua orang ingin sukses, ingin berprestasi, hidup yang bermanfaat dan bermartabat. Dua ini nggak bisa dipisahkan, bermanfaat dan bermartabat. Kalau hanya bermanfaat nggak bermartabat, contohnya Pak, itu pelacur itu bermanfaat nggak Pak? Bermanfaat bagi pemakainya Pak, gitu Pak, tetapi nggak bermartabat. Masuk polisi, masuk tentara, nyuap, lo manfaat bagi yang nerima. Yang nyuap juga manfaat jadi polisi, tapi itu tidak bermartabat. Kalau saya nyebut polisi, kalau ada polisi jangan tersinggung ya Pak ya. Saya juga pensiunan perwira menengah polisi, jadi saya juga polisi, jadi nggak usah tersinggung. Hal tersebut sangatlah manusiawi dan alamiah karena pada dasarnya kita semua memiliki hasrat untuk maju sukses. Kita ingin menjadi bagian dari orang-orang yang memiliki arti dan manfaat bagi orang lain. Menjadi pribadi yang memiliki integritas itu nama lain dari manfaat dan martabat. Atau dalam bahasa yang lebih sederhana, sukses tapi tetap mulia. Dadi lurah tanpa nyogok, jadi lurah tanpa menipu, dan seterusnya Pak. Itu sukses dan mulia. Itu mereka yang memiliki integritas atau bermanfaat dan bermartabat atau sukses dan mulia akan selalu berusaha memberikan yang terbaik. Jadi istri-istri yang terbaik, jadi suami-suami yang terbaik, selalu memberikan yang terbaik, yang nomor satu untuk orang-orang yang di sekelilingnya. Jadi polisi-polisi yang baik, tentara yang baik, jaksa yang baik, presiden yang baik, menteri yang terbaik, yang diberikan yang terbaik. Itu inti dari orang-orang yang berintegritas.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, contoh bermanfaat beriman dan beramal soleh itu contoh orang yang bermanfaat, orang yang tidak mendatangkan kerugian bagi dirinya dan bagi orang lain. Quran surah Al-Bayyinah ayat 7. Belajar dan mengajarkan Al-Quran sebaik-baik, sebermanfaat salah satunya adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Paling baik pada istri, suami dan anak-anaknya. Rasulullah mengidentifikasi dirinya sebagai suami yang terbaik. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita berusaha yang kakung jadi suami yang terbaik, istri jadi istri yang terbaik. Meskipun yang terbaik itu ukurannya terserah Pak, maksudnya terserah itu istri akan menilai suami, suami akan menilai istri. Pak, aku wis dadi bojomu sing apik apa durung? Dek, aku wis dadi bojomu sing apik apa durung? Itu apa Pak? Yang nilai apa? Suami dinilai istri, istri dinilai suami. Banyak suami yang merasa baik, tapi begitu ditanya istrinya, ternyata berbeda ukurannya. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi suami istri yang sama-sama dinilai baik oleh pasangannya. Saya 2 minggu ini nerima konsultasi 3 ibu-ibu yang lagi proses menopause. Gejalanya 3 ibu itu sama Pak, gangguan tidur, nggak bisa tidur, sering merasa kedinginan, cemas, takut akan dosa, takut mati. 3 orang. Yang satu istrinya manajer salah satu perusahaan BUMN, yang satu seorang bidan, yang satu seorang insinyur lulusan IPB. Itu umurnya hampir mirip, selisih 1 tahun, gejalanya sama. Ibu-ibu ada yang mengalami gitu enggak? Pas menopause itu Pak, transisi dari normal mau ke tua, gak usah angkat tangan Bu, ketahuan di sini Bu. Nah itu baik sama istri dan pada suaminya, berakhlak baik, suka menuntut ilmu, masyarakat merasakan kebaikan dan tidak merasakan keburukan. Kalau di sini masih ada ronda bapak-bapak, ronda masih ada, karena kota mungkin udah susah Pak ya. Kalau di rumah saya masih ada ronda, setiap malam Jumat giliran saya ronda Pak. Kemudian panjang umur dan baik amalnya, berarti al-mahmum, hatinya bersih, bertakwa, jujur dan yuhud. Itu orang-orang yang bermanfaat. Orang yang bermanfaat sekaligus bermartabat, beriman, amar ma'ruf dan nahi munkar. Jadi orang itu akan bermartabat, Islam itu akan bermartabat kalau orangnya beriman, amar ma'ruf, nahi munkar. Quran surah Al-Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Karena bangsa akan kehilangan martabat kalau tidak ada lagi yang berani amar ma'ruf nahi munkar. Alhamdulillah Pak Ketua Umum kita barusan berbicara, memberi masukan, mengkritisi rumusan peta jalan pendidikan Indonesia yang menghilangkan kata agama di dalam rumusannya. Ini harus kita viralkan Pak. Kayak kemarin miras kita viralkan, akhirnya didengar. Yang ini juga di dalam konsep rumusan peta jalan pendidikan Indonesia itu menghilangkan kata yang otomatis menghilangkan peran agama. Ini langsung Pak Ketua Umum yang buat pernyataan, Pak Sekretaris Umum kita juga buat pernyataan. Sedih Bang, mudah-mudahan didengar seperti kemarin dengar miras, meskipun yang dicabut lampirannya, lumayan lah Pak. Kemudian tidak melakukan perbuatan fasik wal munkar, amanah, tidak berkhianat dan seterusnya. Nah, orang-orang yang punya integritas inilah menjadi salah satu ciri manusia unggul.
Kenapa saya sebut ini Pak? Karena Pak Ketua kita itu dalam pidatonya sejak muktamar, ketika dipilih di muktamar Makassar, beliau selalu mengajak mari Muhammadiyah membangun pusat-pusat keunggulan untuk perubahan yang lebih baik. Itu bahasa yang beliau ungkapkan, membangun pusat-pusat keunggulan, membangun panti asuhan yang unggul dan lebih baik. Maka ada di Bojonegoro itu panti asuhan yang punya kolam ikan ribuan meter, apa namanya itu, budidaya sapi penggemukan, untuk biogas juga. Pesantren ini bisa beli tanah kapling untuk perumahan-perumahan, bisa panti asuhan bisa membangun 2 pom bensin, dari panti malah membangun 2 pom bensin. Bojonegoro Pak, itu kan panti asuhan unggul, dan di sini sudah unggul juga karena bagaimana komplek panti ini juga makmur dengan kegiatan-kegiatannya. Mudah-mudahan nanti bisa berkembang ya, minimarketnya ini bisa berkembang, toko lana, meskipun sudah ada Indogrosir dan sebagainya, asal warga Muhammadiyah berkomitmen membesarkan ini, insya Allah toko lana ini akan tetap hidup. Kemarin teman-teman dari Pekalongan Timur saya ajak mampir ke minimarketnya Ranting Gading Klaten. Ranting Gading Klaten itu hanya minimarket miliknya Ranting, dan itu di jalan kampung, tidak di jalan besar seperti ini Pak ya, itu perharinya 8-11 juta perharinya, milik Ranting. Kenapa? Karena ada 400 warga Ranting yang mewajibkan dirinya beli di situ. Nah kalau orang segini wajib beli di situ kan nggak mungkin ini akan bangkrut. Itu milik Ranting, Ranting di kampung, kemudian 400 orang wajib beli. Ada yang wajib beli setiap belinya 400.000, ada yang wajib beli 1 juta, ada yang wajib beli 2 juta Pak, mewajibkan dirinya. Lah kula niki kan tiap hari belanja Pak, sebulan sampai sekian-sekian. Nah dari belanja di tempat lain, ya saya belanja di warung saya sendiri. Akhirnya minimarket milik Ranting itu luar biasa, 11 juta setiap hari, minimal 8 juta. Niki Pak Mukorobin, Pak Mahfud, Pak Anu kemarin sudah saya ajak mampir, lihat contoh minimarket percontohan di Klaten milik Ranting. Pripun bapak-bapak ibu-ibu? Pak, bapak itu sana Bu ya. Kalau ini wajib beli kan, mewajibkan dirinya. Wong panjenengan tiap bulan mesti belanja kok. Kenapa enggak belanjanya di situ? 50% dari belanjanya, 40% dari belanjanya belanja di sini. Yang belum ada kita adakan. Yang teman-teman punya produk apa kita jual di situ. Termasuk kemarin saya membantu temen jualan nasi basmati 7 varian, kebuli, kapsah, kemudian biryani, mandi dan sebagainya Pak. Dikemas yang bagus, sak bumbune, nah, nanti tinggal dimasak di rumah pakai alat sederhananya jadi misalnya gitu. Ada teman saya yang buat itu, kita bantu. Ibu-ibu yang buat apa kita bantu, kita jualkan. Misalnya seperti itu. Nah siapa pribadi unggul itu? Siapapun yang memiliki integritas. Integritas itu salah satu ciri pribadi unggul. Salah satu ciri umat terbaik adalah memiliki integritas. Salah satu ciri khairu ummah itu adalah memiliki integritas, melakukan sesuatu secara efektif. Maka panti itu kita manajemen dengan baik, masjid-masjid kita manajemen dengan baik agar berfungsi efektif. Sekarang yang lagi viral kan Masjid Muhammadiyah Al-Falah PDM Sragen yang lagi viral. Dulu Jogokarian, sampai sekarang tetap Pak. Kalau di luar Jawa ada Masjid Al-Jihad milik pimpinan cabang Muhammadiyah Banjarmasin 04, milik cabang, sama dengan Pekalongan Timur, milik cabang, yang infak hariannya 1 pekan 1 minggu 40 juta. Sholat 5 waktu disediakan infak 1 minggunya, 1 pekannya 40 juta.
Sekali sholat Jumat Masjid Al Jihad Banjarmasin 04 sekali Jumatan 35 sampai 40 juta sekali Jumatan. Jadi satu bulannya hampir 400 juta, 300 sekian juta. Itu Al Jihad Banjarmasin milik cabang. Yang mobil ambulannya punya 4, 2 diantara ambulan itu Alphard terbaru. Ambulannya aja Alphard, Pak. Lah gimana infaknya aja 400 juta. Itu sekedar contoh. Jadi lumayan lah kalau naik ambulan Alphard itu, Pak. Jadi sebelum digebuki malaikat kan naik yang enak dulu gitu. Bagi yang bermasalah, bagi yang soleh dimuliakan di dunia, dimuliakan di akhirat. Akhirnya apa? Orang-orang kaya-kaya di Banjarmasin itu kalau meninggal dunia keluarganya telepon sama cabang Muhammadiyah. Ternyata meninggal itu yang milih kendaraan yang baik, Pak. Yang Alphard atau APV, Alphard. Nah, itu, Pak. Jadi padahal kalau mau APV, mau Toyota, mau apa saja sebenarnya mayat nggak ada yang protes ya, Pak ya. Kulo itu mengelola layanan jenazah bertahun-tahun di Jakarta, belum pernah ada mayat yang protes. Keluarganya yang protes, Pak. Mereka yang mau mendengarkan suara hatinya dan melakukan sesuai dengan suara hatinya, mereka yang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri tapi mau peduli pada orang lain, ini sebenarnya perintah agama semua, Pak. Hadisnya juga ada, mendengar suara hati, ikuti suara hati. Siapapun yang dapat menjadi contoh, uswah, qudwah, hasanah. Mereka yang bersungguh-sungguh dan bahagia dalam melakukan kebaikan, itu salah satu ciri pribadi unggul menurut Islam. Nah, definisinya nggak usah kita bahas. Ini sekedar contoh penelitian yang sudah dibukukan terhadap orang-orang yang dinilai memiliki integritas. Itu gambaran kepribadian seperti ini, Pak. Saya belum sempat untuk menyantumkan hadisnya dan Qurannya gitu. Yang pertama, tidak mementingkan diri sendiri. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan yang dipikirkan orang lain. Rasulullah ketika mau meninggal yang disebut ummati ummati. Di salah satu ciri orang yang memiliki kepribadian luhur, akhlak mulia itu tidak mementingkan hanya dirinya sendiri. Kalau rumah tangga hanya mementingkan dirinya sendiri, istri mementingkan dirinya sendiri, suami mementingkan dirinya sendiri, biasanya ribut. Karena apa? Merasa pasangannya nama Bu, egois. Bu, sakjane sing egois itu bapak-bapak napa ibu-ibu? Bu, sing egois bapak-bapak napa ibu-ibu? Bapak-bapak. Ini, Pak. Sekarang bapak-bapak mau saya tanya ini, Bu. Pak, sing egois bapak-bapak napa ibu-ibu, Pak? Nah, kita. Itu loh, Bu. Makanya rumah tangga itu sering konflik, sering tertekan karena merasa pasangannya ibu-ibu nuduh egois banget. Sakjane bapak-bapak di hati kecilnya juga kamu sing egois, tetapi nggak berani ngomong. Betul bapak-bapak? Nah, betul, Bu. Jadi jangan mudah menuntut pasangan kita itu menuduh masa. Jangan mudah menuduh pasangan kita itu egois. Karena apa? Dia juga merasakan yang sama. Itulah yang perlu dirembuk agar masing-masing suami istri tidak merasa pasangannya egois. Dirembuk sing ape-ape. Misalnya seperti itu. Disiplin. Gimana nggak disiplin? Orang Islam sholat 5 waktu diajar disiplin. Yang terbaik yang awal waktu. Puasa disiplin dan sebagainya. Nah, ini penting dalam kita. Jadi orang-orang yang punya integritas itu disiplin, terus tetap tegar, tetap benar di tengah api godaan, memegang teguh prinsip istiqomah di jalannya.
Karena salah satu amalan terberat dalam hidup ini adalah istiqomah. Banyak orang yang semangat di awalnya tetapi nggak istiqomah. Pas dilantik muscak musuran semangat baru itu nggak istiqomah. Nah, itu berat Bu, istiqomah. Maka nilainya sangat tinggi. Allah dan Rasulnya mencintai orang-orang yang istiqomah. Karena ini berat Pak. Bersabar ketika hidup tidak berjalan sesuai yang kita inginkan. Tadi ayatnya sudah dibacakan. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Banyak cobaan, tapi kemudian dia tetap mampu bersabar dalam menghadapi kehidupan yang tidak mulus. Ibu-ibu dicoba dengan suaminya, dicoba dengan anak-anaknya, begitu juga sebaliknya, suami dicoba istrinya, dicoba anak-anaknya. Cobaan-cobaan yang berat itu cobaan yang ada dan dekat dengan dirinya. Kalau suami orang lain selingkuh nggak pusing Bu, tapi kalau suami kita selingkuh pusing kita. Cobaan terberat datang dari orang-orang yang kita cintai. Anak kita ngeyel, kalau anak wong liya ngeyel ora penting. Kalau anak kita kok ngeyel banget gara-gara daring, ibu stres, bapak stres, bu gurune ya stres. Sudah 1 tahun lebih daring, anak-anak itu sampai pusing. Ternyata ibunya lebih pusing. Lah 3 orang yang menopause stres itu Pak, setelah saya wawancarai salah satu pemicunya daring. Wes stres secara biologis karena menopause ditambah stres psikologis itu Pak, tidak hanya beli pulsa, ngajari dan sebagainya, ternyata itu membuat ibu-ibu stres. Betul nggak Bu? Betul Pak. Termasuk istri saya Pak, stres seperti itu Pak. Tahan uji kembali tadi, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'. Kalau ayat lain walanabluwannakum bisyai'in minal wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Quran surah Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kita akan diuji. Fitnah di situ artinya ujian. Kita akan diuji oleh ujian syarri wal khairi fitnah, ujian buruk dan ujian baik. Nah sekarang ini kita lagi banyak diuji yang tidak baik, syarri fitnah, bencana, banjir, covid, masya Allah, covid. Jadi covid ini ujian yang cukup berat, kecemasan jiwa dan sebagainya ada di covid ini Pak. 5 ketua PDM di Indonesia meninggal dunia covid. Mantan ketua PDM ada meninggal. Ketua PDM pertama yang meninggal dunia Klaten, Ustadz Dul Rodi. Ketua LPCR Sumatera Barat meninggal COVID. Ketua LPCR Semarang meninggal COVID. Ustadz muda kita Ustadz Zikron, anak mantunya Ustadz Dul Rodi, ketua PDM Klaten juga meninggal COVID. Alhamdulillah di sini sehat semua Pak. Saya kerja di rumah sakit Bapak-bapak, jadi tahu, melihat bagaimana teman-teman perawat itu kalau sudah ditugaskan tim COVID, kenapa harus saya Pak? Karena ngerinya. Nah sekarang alhamdulillah sudah lama ya biasa saja Bu. Mesti ada khawatir. Nah, itu ujian. Nah ujian ini menjadi penting karena Islam sangat menghargai orang-orang yang bersabar menghadapi ujian. Tetap teguh sekalipun tidak ada yang melihat. Nah ini kan juga hasil puasa nanti sebentar lagi 37 atau 38 hari Pak ya, 30 sekian hari lagi kita puasa. PP sudah membuat edarannya, mari kita patuhi. Nah, seperti itu Pak. Jadi tetap teguh meski tidak ada yang melihat. Ihsan, muhsinin, kepribadian ihsan, tetap berbuat baik karena Allah, melakukan yang terbaik karena Allah ya. Maka anak terhadap orang tua dimintakan perintahnya apa Bu? Tidak hanya birrul walidain tetapi ihsan,
memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik pada Allah. Itu orang-orang berintegritas. Anak yang berintegritas akan melakukan perbuatan ihsan kepada orang tuanya. Ayatnya, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Tidak hanya khair, tidak hanya ma'ruf, tidak hanya thayyib, tetapi ihsana. Jadi Bapak Ibu, ayah saya sudah 85 tahun, ibu saya 78 tahun. Disitulah kalau kita nggak ihsan, mengononnya Bapak tersinggung, yang tersinggung malah kita. Maka ihsan itu menjadi penting. Gitu. Minta dibelikan mie godok, sudah dibeliin, nggak cocok, minta dibeliin lagi lah. Kalau nggak ihsan kan itu berat. Maka Bapak Ibu yang dititipi amanah oleh Allah hidup bersama orang tuanya, ihsanlah, karena itu jalan tol masuk surga. Tapi berat ujiannya. Menepati janji-janji. Ini nggak usah dibahas, banyak yang tersinggung soalnya Pak. Ketika kampanye itu kan sampai ada yang fotonya dijungkir balik, siap jungkir balik untuk rakyat. Fotonya sampai dibalik itu Pak. Terus janji-janjinya luar biasa. Mau jadi gubernur, mau jadi presiden, wali kota, janji-janji. Tapi akhirnya kayak nyanyian, janji-janji tinggal janji. Itu integritas, salah satu ukurannya di situ. Tetap setia pada komitmen. Tetap teguh pada nilai-nilai kebaikan tertentu, hidup dengan penuh keyakinan. Pondasi dari kehidupan, integritas itu menjadi pondasi kehidupan, dan semuanya dibentuk melalui kebiasaan, dibiasakan. Maka di pesantren, di pantai asuhan, mari kita siapkan anak-anak itu menjadi kader-kader Islam, kader-kader Muhammadiyah untuk umat dan bangsa. Saya di Facebook barusan nulis tentang pesantren Darul Arkom Muhammadiyah Tulung. Itu baru 5 tahun santrinya sudah 500 Pak. Ini anak-anak muda semua yang rela tidak di kota, yang pulang kampung, mikir ke kampung, memulai dari 3 santri, 11 santri, sekarang sudah 500 santri, punya 3 kampus. Ini anak-anak muda semua. Ketika mendirikan pesantren itu usianya baru 24-25 tahun anak-anak ini Pak. Bahkan masih ada yang usianya 21 tahun mendirikan pesantren. Dan sekarang jadi bapak-bapak PCM percaya, anak-anak muda, pemuda Muhammadiyah, IPM percaya, kamu dirikan pesantren, PCM dukung. Sekarang jadi baru 5 tahun sudah 500 santri, punya 3 kampus. Yang MBS Prambanan itu sama Pak. Yang sarjanya hanya Ustadz Nasir, Ustadz Fajar, yang lain masih mahasiswa. MBS Prambanan sekarang santrinya 3.100. Tahun ajaran terbaru besok 3.100 santri. Memasuki tahun ke-13 atau 14 itu. Nah, ini kebiasaan kita bentuk melalui, alhamdulillah di sini juga rintis pesantren katanya Pak. Oke. Ini penting sekali untuk perkaderan Pak. Semua cabang dan ranting yang punya pesantren, semakin pesantrennya besar, cabangnya juga akan semakin hidup karena ustadznya banyak. Minimal itu aja Pak. TPA terbina dan sebagainya. Bapak-bapak, untuk menjadi manusia yang memiliki integritas, sukses, mulia, bermanfaat, bermartabat, berakhlak mulia, itu perlu perjuangan, kesabaran, rasa syukur, bahkan penderitaan dan pengorbanan. Orang-orang yang dicintai Allah ya pasti akan melalui itu. Tidak ada orang sukses menjadi pribadi yang berintegritas secara tiba-tiba, semuanya berproses. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kitab sucinya juga berpesan bahwa untuk mencapai kualitas iman dan limpahan kasihnya, maka Allah akan menyapa dengan ujian baik buruk maupun ujian baik. Tadi sudah saya sampaikan, syarri fitnah, khairi fitnah akan dihadapi manusia. Maka Rasulullah Muhammad, hamba Allah yang paling dicintai, dalam perjalanan hidupnya juga selalu berhadapan dengan ujian.
Di Muhammadiyah juga akan menghadapi ujian, Pak. Ujiannya macam-macam. Sebagai sebuah pergerakan, sebagai pribadi juga macam-macam ujiannya. Umat susah kita aja atau segala macam ujian dakwah pasti ada ujiannya. Karena waktu saya percepat. Gimana caranya membentuk integritas ini, Pak? Sesuatu yang mahal yang kalau hilang bencananya akibatnya lebih parah dibanding gempa bumi. Miliki dan teguhkan iman. Ini bahasa normatif, tapi memang kenyataannya begitu. Integritas hanya bisa dibentuk kalau memiliki iman yang selalu terjaga. Lakukan semuanya niati karena Allah. Bermuhammadiyah ngaji gini kalau nggak karena Allah itu berat, Pak. Pahami, hayati dan amalkan agama Islam, kajian-kajian rutin seperti ini. Yakini kebaikan, ridho dan pahala Allah yang kita peroleh dunia dan akhirat. Kalau kita jadi orang yang berintegritas, berakhlak mulia, sukses dan mulia, tidak ada lain kecuali kebaikan, ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Membiasakan melakukan kebaikan dengan disiplin dan rasa bahagia. Ini yang berat, Bapak. Kalau kita dulu punya tokoh-tokoh Muhammadiyah itu hebat, Pak Ghafar Ismail. Kemudian tokoh-tokoh pendiri Muhammadiyah di sini, di Pekajangan, di sini semuanya mesti orang-orangnya seperti itu, Pak. Disiplin, rela berkorban dan sebagainya, maka Muhammadiyah bisa berkembang. Bergabunglah dengan teman dan jamaah yang biasa berdakwah, amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid. Bergabung dengan harokah, dengan kelompok-kelompok yang memperjuangkan amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid. Nah, bagaimana sekarang menjaga pelihara iman, ibadah dan amal soleh? Yang paling penting adalah dimulai dari keluarga. Ini yang paling berat, Pak. Kenapa? Wong kita itu membangunkan sholat anak kita kadang-kadang nggak berani. Ewo pekewo mesake. Kan yang paling berat itu membangunkan anak sendiri, Pak, untuk sholat itu yang paling berat. Buktinya apa? Masjid-masjid Muhammadiyah kan sering kosong dari anak-anak. Sholat subuh dan sebagainya dalam kondisi normal, Pak. Kalau Covid kita memaklumi. Nah, ini yang berat adalah memulai dari keluarga. Maka Allah menjamin, Quran surah At-Tur ayat 21, kita semua itu akan berkumpul di surga. Suami, istri, mbah kakung, mbah putri, anak, cucu, cicit akan berkumpul di surganya Allah. Ini janji Allah. Jadi ibu-ibu nggak usah khawatir. Ibu-ibu bisa ketemu suaminya nanti. Bapak-bapak bisa ketemu istrinya nanti di surganya Allah. Itu janji Allah. Tapi syaratnya satu, Pak. Iman. Quran surah At-Tur ayat 21. Kalau sama-sama beriman itu meyakini, ya, mengatakan dan berbuat. Sama-sama beriman, iman, kumpul di surga. Ibu-ibu pengen bareng suaminya di surga lagi nggak, Bu? Bu, Mang jawab. Ibu-ibu pengen ketemu lagi bapak di surga? Alhamdulillah. Bapak-bapak pengen ketemu lagi sama istrinya di surga? Wong limo sing jawab, Bu. Pun, Pak, pun cukup tentunya mawon. Enggak, guyonan aja, Bu. Itulah suami yang sama beriman pengen ketemu dan Allah menjanjikan ketemu di surga. Syaratnya iman. Kapan-kapan kita bahas khusus. Atur ayat 12. Reuni di surga, terah wayah putus semua itu bisa di surganya Allah nanti. Quran surah Atur. Saya punya tulisan khusus tentang itu. Pegang teguh, amalkan nilai sidik, amanah, tablik, fatonah. Ini pelajaran waktu SD, ternyata memang kunci integritas itu di sini. Sidik, amanah, tablik, fatonah. Benar dan memihak kebenaran itu sidik. Tidak hanya benar tapi memihak kebenaran, karena banyak orang benar tapi tidak memihak kebenaran, maka hancur. Amanah, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Tabligh, komunikatif, positif. Fatonah, cerdas, kreatif, inovatif dan solutif. Kecerdasannya digunakan untuk memberikan solusi. Karena di Indonesia itu banyak dokter, mungkin sudah ratusan ribu, profesor ribuan, S2 apalagi banyak.
Tapi tesisnya, disertasinya, manfaatnya apa? Itu kan yang perlu dipertanyakan, Pak. Kenapa? Nggak memberikan solusi. Pikirkan bahwa untuk mencapai keberhasilan butuh perjuangan yang sungguh-sungguh. Ijtihad, jihad, dan mujahadah. Ijtihad, aspek otak, pikir, jihad, fisik, sungguh-sungguh maksimal, terus mujahadah, batin, ruhiyah, spiritual. Hindari bersahabat dengan orang-orang yang tidak berintegritas. Karena waktu, Pak. Tetap mengasah dan mengembangkan ilmu dan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan kita. Soft kompetensi, hard kompetensi. Anak-anak kita jangan hanya diajari matematika dan sebagainya, tapi juga akhlak, nilai-nilai luhur, akhlak Islam agar berintegritas. Karena banyak orang berilmu tapi tidak beradab. Maka dalam Islam adab itu didahulukan sebelum ilmu. Karena banyak orang berilmu tidak beradab, maka adab itu dipelajari agar ketika punya ilmu dia punya adab. Bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, mampu berkata za dan tidak pada saat yang tepat. Untuk mampu berkata iya dan tidak itu perlu latihan, Pak. Ada orang yang tidak bisa mengatakan tidak, disuruh apa saja jawabnya ya. Karena ada tipe orang yang susah, nggak berani mengatakan tidak. Maka dididik untuk mengatakan iya dan tidak pada saat yang tepat. Kamu harus berani mengatakan tidak kalau begini. Berani mengatakan iya kalau begini. Mampu membedakan mana yang prinsip dan mana yang sepele, yang prioritas dan bukan prioritas, kebutuhan dan sekedar keinginan. Ini yang sering membuat ribut suami istri kan begini nih, Pak. Ribut yang sepele malah tidak ribut hal yang prinsip. Ya. Maka hidup ini harus bisa membedakan mana yang prinsip, mana yang tidak prinsip, yang sepele dan yang tidak, yang keinginan dan kebutuhan. Mau belanja pengennya hanya beli sabun, mandi, begitu pulang Indomie, terus apa lagi, Bu? Semacam-macam. Jadi ini berat. Tetap bergabung dalam jamaah komunitas dakwah, miliki pasangan hidup dan keluarga yang beriman dan sakinah mawaddah rahmah. Ibu-ibu, putra-putri kita carikan calon istri, calon suami yang terbaik. Ini penutup, Bapak-bapak. Nah, saya menyimpulkan, Bapak-bapak, setelah berbagai teori pengalaman itu, kalau kita telusuri asbabun nuzulnya Al-Quran, sirah Nabi dan para sahabat, saya menemukan sesuatu yang unik secara urut-urutan wahyu. Ini bisa diperdebatkan, tetapi jumhur ulama mengatakan urut-urutan Al-Quran itu ini, jumhur ulama. Ternyata, Bapak-bapak, 5 wahyu awal yang turun itu memang disiapkan oleh Allah untuk membentuk Nabi Muhammad dan para sahabat jadi orang-orang yang punya integritas, merubah gitu. Sahabat Rasul Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi dan para sahabat dari orang-orang yang biasa menjadi luar biasa. Ternyata wahyu awal itu memang setelah kalau pelajari, Pak, itu menyiapkan mereka untuk jadi orang hebat. Yang dalam bahasa ilmu psikologi minimal disiapkan 5 kecerdasan sehingga menjadi kepribadian yang hebat, orang yang memiliki integritas. Yang pertama, Quran yang turun adalah Quran surah Al-Alaq, optimalisasi fungsi akal karena Allah. Iqra, kebiasaan budaya literasi membaca harus menjadi kebiasaan umat Islam. Harus biasa baca. Kemudian kecerdasan psikologis atau kecerdasan emosi, Quran surah Al-Muddatsir. Jadi bagaimana ketika Nabi mengalami kecemasan, kekhawatiran, kemudian diteguhkan oleh Allah agar bangkit menyeru dakwah, membersihkan dirinya dari kekotoran dan sebagainya. Kecerdasan emosi.
Para sahabat juga melakukan itu. Kemudian kecerdasan spiritualitas ruhiyah, Quran surah Al-Muzammil, perintah pokoknya adalah sholat malam dan mengtartiri Al-Quran, membaca Al-Quran, menghayati Al-Quran di akhir malam. Ini yang sangat berat, Pak. Sholat tahajud dan setelah itu dilanjutkan dengan memahami Al-Quran sebelum sholat subuh. Ini berat sekali. Nah, itu kebiasaan para sahabat dan Rasulullah. Kemudian Quran surah Al-Qalam, kecerdasan sosial. Jangan mudah patah arang, putus asa meskipun dikasih stigma, dibully, diejek orang lain. Rasulullah saja dituduh sebagai orang gila. Nah, kalau dakwah, wah Muhammadiyah itu apa orang nyunah. Muhammadiyah itu orang nyunah, pengajian ini enggak nyunah, enggak usah apa Bu, patah arang. Ya, orang nuduh kan sebisa-bisanya, semau-maunya, dan biasanya orang yang menuduh itu tidak mampu melakukan apa yang kita lakukan. Ya, sebentar lagi gitu, Pak. Kemudian kecerdasan ideologi, Quran surah Al-Fatihah. Nah, ternyata 5 ini dan wahyu selanjutnya membentuk kepribadian para sahabat. Karena mereka apa? Membayangkan, memposisikan seperti berhadapan langsung dengan apa wahyu itu, dan kemudian memperhatikan dan mengamalkan, akhirnya menjadi orang-orang yang hebat. Penutup, kita umat yang terbaik, mudah-mudahan dengan bermuhammadiyah, dengan ngaji bisa menjadi umat yang terbaik. Dan memang misi Rasulullah membangun integritas gitu. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.